Swastiastu. Kami dari kelompok 1 akan membawakan hakikat kepemimpinan. Baik, sebelum kita mulai presentasi, izinkan saya untuk memperkenalkan nama kelompok terlebih dahulu. Yang pertama, dengan saya sendiri, Niputu Sri Wistiawati dengan NIM 4599. Yang kedua ada Nilo Putu Sukma Haryati dengan NIM 4613. Yang ketiga ada Niputu Mas Yudanta Dewi dengan NIM 4632. Yang keempat ada Ide Bagus Gede Puja Sidanta dengan NIM 4587. Pendahuluan kepemimpinan adalah kemampuan seseorang pemimpin untuk mengarahkan dan memotivasi pegawai agar mencapai tujuan organisasi. Pemimpin yang efektif membangun hubungan baik dengan bawahannya untuk meningkatkan produktivitas dan motivasi kerja, serta memastikan komunikasi dan pengawasan berjalan lancar. Keberhasilan organisasi sangat dipengaruhi oleh kemampuan pemimpin dalam membangkitkan semangat kerja pegawai. Pengertian kepemimpinan. Kepemimpinan dapat didefinisikan sebagai suatu proses yang kompleks di mana seorang pemimpin mempengaruhi bawahannya dalam melaksanakan dan mencapai visi, misi, dan tujuan atau objektif yang dengan itu membawa organisasi menjadi lebih maju dan bersatu. Kepemimpinan adalah kemampuan seorang pemimpin untuk mempengaruhi orang lain dalam bekerja untuk mencapai tujuan bersama. Kepemimpinan mencakup proses mengatur, memberikan arahan, dan mendukung bawahan agar kinerja organisasi optimal. Kualitas seseorang pemimpin sangat penting dalam membangun hubungan antar individu, serta membentuk nilai organisasi yang mendukung pencapaian tujuan. Kepemimpinan yang baik menjadi inti manajemen yang efektif, memotivasi karyawan, meningkatkan produktivitas, dan memastikan proses manajemen berjalan dengan lancar. Baik, selanjutnya perkembangan kepemimpinan pada era 1990-an. Penelitian tentang kepemimpinan fokus pada dua gaya utama, yaitu transaksional dan transformasional. Konsep transformational leadership pertama kali diperkenalkan oleh Brand pada tahun 1978 dan dikembangkan oleh Bass pada tahun 1985. Bass menyatakan bahwa transaksional leadership menciptakan perubahan radikal, sementara transaksional leadership menghasilkan perubahan intelektual seperti peningkatan gaji. Selanjutnya ada perkembangan kepemimpinan. Transaksional leadership melibatkan kepemimpinan yang menginspirasikan kepercayaan, loyalitas, dan motivasi bawahannya untuk mencapai lebih dari yang diharapkan. Sebaliknya, transaksional leadership didasarkan pada wewenang birokratis dan kekuasaan formal. Perbedaan utama antara keduanya adalah cara memotivasi bawahan, di mana transaksional leadership menggunakan reward, dan sedangkan transformasi leadership bergantung pada karisma untuk mendorong pencapaian tujuan bersama. Seiringnya waktu, transformasi leadership menjadi teori yang populer dalam kepemimpinan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya tantangan kepemimpinan. Yang pertama, internal. Kurangnya kepercayaan diri, takut gagal, ketidaksabaran, kesulitan mengelola konflik. Yang kedua, komunikasi. Kurangnya komunikasi yang efektif. Yang ketiga, motivasi. Pemimpin harus selalu termotivasi agar tidak mempengaruhi tim secara negatif. Yang keempat, keselarasan. Memastikan semua pemain kunci memiliki tujuan yang sama. Yang kelima, budaya perusahaan. Membangun budaya kerja yang kondusif dan mendukung tim. Yang keenam, kepemimpinan digital. Menentukan cara untuk memastikan komunikasi dan kolaborasi yang efektif. Yang ketujuh, merancang organisasi.
merancang organisasi untuk menggapai lingkungan yang dinamis. Yang ke-8, mengelola perusahaan global. Kemampuan mengelola perusahaan berskala global. Yang 9, membentuk budaya perusahaan. Mampu membentuk budaya perusahaan yang sesuai. Yang terakhir, memotivasi karyawan mobile. Motivasi karyawan yang bekerja secara mobile. Adapun yang dapat kami simpulkan dari materi hari ini adalah kepemimpinan adalah proses di mana seorang pemimpin mempengaruhi dan mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Kepemimpinan tidak hanya berkaitan dengan pencapaian kinerja, tetapi juga melibatkan tanggung jawab besar, terutama dalam pandangan Islam. Dalam Islam, kepemimpinan dianggap sebagai amanah yang harus dijalankan dengan baik dan akan dipertanggungjawabkan, tidak hanya di dunia tetapi juga di hadapan Allah di akhirat. Oleh karena itu, kepemimpinan seharusnya tidak dicari untuk diperebutkan, kecuali dalam kondisi yang benar-benar diperlukan demi keselamatan bersama. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Kami tutup dengan pranama Santi. Om Santi Santi.